Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Seperti biasanya, setiap hari Senin dan Kamis selalu ada pengajian yang diisi oleh Bapak Ibu guru. Nah, di sini saya hanya akan menyampaikan beberapa hadis yang saya baca. Nah, di sini beberapa bulan yang lalu kita sempat dihebohkan atau sempat diviralkan dengan film pendek yang berjudul Tilik. Mungkin Bapak Ibu semuanya di sini sudah mersani film pendek tersebut yang di situ ada segerombol ibu-ibu tilik atau menjenguk dalam bahasa Indonesianya ya, tilik atau menjenguk ke rumah sakit yang itu di situ tokoh yang sangat mencolok adalah Bu Tejo. Nah, tapi di sini saya tidak akan menceritakan film tersebut, tapi ada secuil pelajaran yang dapat kita petik dari film pendek Tilik tersebut, di mana menjenguk orang sakit itu merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya sebagai wujud perhatian terhadap sesama. Hal ini juga sebagai penyambung silaturahmi antara sesama manusia, seperti itu. Nah, kemudian hadis keutamaan tilik atau menjenguk orang sakit, hadis yang diriwayatkan Ahmad yang artinya apabila menjenguk orang sakit di pagi hari, maka ada 70.000 malaikat yang mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Dan apabila ketika menjenguk pada waktu sore hari, maka ada 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga pagi hari. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini jadi keutamaan orang menjenguk atau tilik orang sakit itu luar biasa sekali. Bahkan ada 70.000 malaikat yang senantiasa mendoakannya. Kemudian hadis tilik orang sakit, kewajiban sebagai muslim dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslimi alal muslim situn, hak muslim kepada muslim lainnya itu ada 6. Kemudian beliau bersabda, idza laki tahu fasallim alaih, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Wa ida'aka fa'ajibhu, apabila engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Wa idza istansoha fansohhu, apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Wa idza asaka fahamidallaha fasammithu, apabila ia bersin, lalu ia memuji nama Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka doakanlah ia dengan mengucapkan Yarhamukallah. Kemudian, wa idza haridha fa'udhu, apabila ia sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fatbahu, apabila ia meninggal, iringilah jenazahnya sampai ke pemakamannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini beberapa hadis tentang keutamaan orang menjenguk atau tilik orang sakit itu luar biasa sekali. Kemudian apabila suatu hari kita mendengar qadarullah saudara kita sedang sakit,
sebisa mungkin kita menjenguk beliau atau tilik beliau. Nah, kemudian di sini timbul pertanyaan, tapi kan sekarang masa-masa yang seperti ini membuat di banyak rumah sakit belum mengizinkan pihak dari luar untuk berkunjung dalam rangka menjenguk yang sakit karena masa ini, karena masa seperti ini. Nah, itu bagaimana? Nah, kemudian maka boleh bagi kita tidak berkunjung karena adanya udzur syar'i. Udzur syar'i di sini adalah karena masa sekarang ini, masa pandemi seperti ini. Kemudian jadi kita tidak berkunjung untuk menjenguk itu bukan karena kita tidak mau menjenguk, bukan, tetapi karena adanya udzur syar'i yang menghalangi kita tidak berkunjung ke rumah sakit. Kemudian banyaknya larangan dari pihak rumah sakit untuk pihak luar menjenguk orang yang sedang sakit di rumah sakit tersebut. Namun ada beberapa hal yang kita lakukan walaupun kita tidak berkunjung secara fisik, tetapi kita bisa melakukannya dengan mendoakan dari jauh seraya memiliki niat apabila Allah izinkan saya bisa berkunjung, saya akan berkunjung. Nah, di sini ketika kita sudah memiliki niat untuk mendoakan, diiringi juga niat akan mengunjungi orang yang sakit tersebut. Nah, kata Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim, faman hamma bihasanatin, siapa yang dia itu memiliki niat baik, falam ya'malha, belum sempat niat baik itu tertunaikan, kataballahu indahu hasanatan kamilah, Allah akan tuliskan baginya kebaikan sempurna dari yang ia niatkan. Jadi ketika kita memiliki niat baik, kita panen pahala Bapak Ibu. Jadi di sini ketika kita sudah memiliki niat untuk menjenguk saudaranya, walaupun hari ini dia belum berkesempatan menjenguk saudaranya, dia mendapatkan pahala atas niatnya karena sudah berniat akan menjenguk saudaranya. Kemudian makanya ketika ada kalau kita mendapati misalkan ada broadcast di WhatsApp atau di media sosial, misalnya ada berita mohon doanya Bapak Fulan sedang sakit. Nah, maka hal yang kita lakukan adalah yang pertama mendoakannya, kemudian yang kedua kita memiliki niat untuk menjenguk. Namun karena ternyata di lapangan menjenguk di sini maksudnya menjenguk di rumah sakit gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ternyata di lapangan karena kondisi itu tidak memungkinkan untuk menjenguk di rumah sakit, maka cukup bagi kita adalah pahala yang begitu luas atas niat yang kita miliki. Nah, nanti ketika orang tersebut itu sudah pulang, bisa nggak kita menjenguknya? Nah, di sini juga ada dua opsi. Tatkala beliau sudah sehat, kita menjenguk boleh, tidak menjenguk juga boleh. Udah sehat, alhamdulillah, turut berbahagia atas sehatnya, turut senang, mudah-mudahan selalu Allah jaga ketaatan, kesehatannya, dan didoakan segala macam doa untuk si bapak tersebut yang sedang sakit. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga ketika ada orang yang sedang sakit, senantiasa kita mendoakannya dengan yang mungkin sering mendengar juga, la ba'sah tohurun insya Allah, tidak masalah sakit itu, karena sakit akan menggugurkan dosa kita. Seperti itu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ada salah-salah kata, saya mohon maaf, terima kasih. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kewajiban bagi orang yang sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat apabila barang itu sudah satu dan sudah berumur 1 tahun, kecuali yaitu zakat harta pertanian. Kalau pertanian itu begitu panen. Misalnya ini bukan sumber syar'i, sekarang tanggal 26 tahun 2009
tanggal 26 Oktober saya mempunyai harta 1 nisab. Namun kemudian ketika kemarin tanggal 24 Oktober 2020 saya berupaya harta saya itu keluarkan supaya tanggal 26 Oktober 2020 harta saya tidak sampai nisab lagi. Nah, itu kan mundur. Namun ini bukan termasuk mundur sampai. Namun kalau macam ini untuk menghindari tadi contohnya yaitu zakat, ini namanya hilah hukum, fiksi hukum. Nah, fiksi hukum atau hilah hukum yang macam ini bukan termasuk undur sakti. Nah, jadi undur sakti yaitu undur yang dibenarkan oleh syarat. Nah, tadi menjenguk orang yang sakit ini adalah yaitu termasuk dari kewajiban. Tetapi karena kewajiban bagi muslim, tetapi karena sekarang ini sedang masa pandemi ini, maka kita tidak ke sana, tidak yaitu besok, maka ini undur sakti. Termasuk juga yaitu apabila ada jenazah maka kita fardu kifayah untuk nyolati. Nah, nyolati kan yaitu di depan, di samping yaitu jenazah. Akan tetapi kemarin ketika saudara kita yaitu Mas Haji, itu kita sholat Qoid. Itu adalah undur sakti. Inilah yang dibenarkan oleh syariat. Nah, saya juga teringat kemarin ketika di GOR, Bu Erwika menyampaikan terima kasih dari Pak Narko yang sudah menyolati saudara Atmaji itu sholat Qoid. Itu bukan datang dari saya. Itu pagi kita sholat di sini. Kemudian saya pulang. Setelah saya pulang, saya bilang kepada istri di Manuopo hubungno karo bandar nek bisa takziah krono. Ternyata Bambang dihubungi itu sedang sakit juga. Lalu diteruskan kepada saudara wasit. Nah, saudara wasit itu menyampaikan kepada saya agar saya menyampaikan terima kasih kepada warga SMA yang sudah sholat Qoid. Nah, itulah, jadi itu datang dari keluarga yaitu saudara wasit. Mas Bambang yang waktu itu dihubungi sejak sakit dan kemarin rusak, ini pun ikut meninggal. Jadi kembali kepada masalah itu bahwa undur sakti yaitu undur yang dibenarkan oleh syarat. Sedangkan kalau kita mengadakan undur yang tidak dibenarkan syarat adalah termasuk hilah atau fiksi hukum. Ini yang tidak dibenarkan. Misalnya orang yang sakit kemudian berwudu, wah ini kan ini boleh akan sholat berwudu. Namun berwudu itu tidak mungkin, maka ini dengan tayamum. Maka ini adalah termasuk undur sakti. Tetapi kalau kita orang sehat, mana kuripe nantian, enyes, ada wudu, ayat-ayatan, maka langsung tayamum. Nah, ini bukan undur sakti, tapi ini hilah hukum. Nah, itulah keterangan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.